Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami untuk membahas pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan judul gejala alam biotik dan abiotik. Di bumi, manusia tidak bisa hidup sendiri, melainkan harus saling berinteraksi dengan lingkungan, yakni berupa lingkungan makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ialah 1. Mendefinisikan pengertian gejala alam biotik dan abiotik. 2. Menguraikan komponen biotik dan abiotik. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, gejala alam biotik. Ketiga, gejala alam abiotik. Keempat, alat pengamatan. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu gejala alam. Gejala alam ialah suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi di alam. Nah, pasti sudah kebayangkan peristiwa apa saja? Sebelum ke gejala alam biotik dan abiotik, kita bahas dulu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang masih ingat tidak ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? Pasti sekarang sudah membayangkan. Oke, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, bernafas. Semua makhluk hidup menunjukkan gejala bernafas, yaitu mengambil oksigen dari udara dan melepaskan karbon dioksida. Pasti itu. Yang kedua, membutuhkan makanan atau nutrisi. Kemudian, yang ketiga, tumbuh. Semua makhluk hidup tumbuh menjadi besar. Kemudian ketika tumbuhan berkembang seperti daun yang menjadi lebar, kemudian akar dan berbuah. Kemudian ciri yang keempat ialah bergerak. Hewan bergerak aktif dan tumbuhan juga melakukan gerak walaupun geraknya terbatas. Misalkan mau tahu tumbuhan bergerak seperti apa? Coba saja kita letakkan bunga ataupun tumbuhan di tempat gelap. Pasti daunnya akan bergerak mencari datangnya cahaya. Kemudian ciri yang kelima adalah berkembang biak. Makhluk hidup mampu berkembang biak. Hal ini supaya melestarikan spesiesnya. Kemudian ciri yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Gejala biotik peka terhadap rangsang itu bisa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang teman-teman tahu, yang sudah pernah kita lihat ketika kita menyentuh daun putri malu, maka daun tersebut akan segera menutup. Ya, betul atau tidak? Kemudian ciri yang ke-7 ialah metabolisme. Metabolisme itu adalah pengolahan makanan untuk pembentukan energi. Energi itu nantinya akan digunakan makhluk hidup untuk bergerak, kemudian tumbuh dan lain sebagainya. Kemudian ciri yang ke-8 adalah adaptasi. Semua makhluk hidup ketika berada di tempat yang baru, mereka akan melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Ke-9 adalah ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Untuk pengeluaran zat sisa, untuk makhluk hidup mempunyai saluran khusus untuk mengeluarkannya. Zat sisa ini seperti keringat, kemudian urin atau feses. Kalau tumbuh-tumbuhan mengeluarkan zat yang tidak digunakan seperti CO2. Kemudian regulasi. Ciri yang terakhir, regulasi. Regulasi adalah pengaturan yang ada dalam tubuh seperti pengaturan hormon. Oke, bagaimana? Sudah ingat bukan ciri-ciri makhluk hidup? Untuk selanjutnya ialah gejala alam biotik. Gejala alam biotik merupakan suatu komponen atau faktor dalam lingkungan. Contohnya, hama tanaman yang merajalela. Hal ini diakibatkan karena terbunuhnya musuh alami hama tersebut
atau karena penggunaan pestisida yang berlebih. Yang kedua adalah penyebaran virus. Teman-teman tahu kan, sekarang kita tidak bisa bersekolah karena disebabkan apa? Ya, betul, karena adanya virus COVID-19. Nah, penularan ini tidak bisa dikendalikan karena metode penularannya yang sangat bervariasi. Kemudian yang ketiga, populasi eceng gondok yang merajalela. Eceng gondok yang dapat berkembang cepat, terutama pada ekosistem air tawar. Kenapa? Karena kandungan nitrogen yang berlebih menyebabkan pertumbuhan eceng gondok pun berlebih. Kemudian yang keempat, kepunahan spesies langka. Teman-teman pasti sudah tahu kan, pernah mendengar badak bercula satu langka. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena lambatnya perkembangan spesies tersebut atau karena pembuluan liar. Contohnya adalah gajah Sumatera yang diambil gadingnya untuk diperjualbelikan. Bagaimana? Bisa memberikan contoh lain tentang gejala alam biotik? Kemudian, selanjutnya gejala alam abiotik. Untuk gejala alam abiotik, ini merupakan gejala alam yang ada di sekitar kita karena adanya faktor dalam lingkungan. Contohnya, yang pertama, terjadinya gunung meletus. Gunung meletus merupakan fenomena yang timbul akibat terdorongnya endapan magma perut bumi oleh gas bertekanan tinggi di dalam gunung berapi. Untuk gunung meletus tidak sepenuhnya merugikan. Untuk gunung meletus ini juga memberikan keuntungan bagi petani karena tanah-tanah yang ada di sekitar gunung meletus ini menjadi subur jika digunakan untuk kegiatan budidaya tanaman. Kemudian terjadinya tsunami. Tsunami terjadi akibat pergeseran lempeng batuan bumi di dasar laut. Kira-kira tsunami yang pernah terjadi di Indonesia di mana aja? Masih ingat tidak? Yang terbesar pertama kali itu terjadi di Aceh. Kemudian baru-baru ini terjadi di Palu. Semoga kita terhindar dari tsunami. Amin. Kemudian terjadinya hujan. Hujan terjadi akibat serangkaian siklus hidrologi yang berulang-ulang. Hujan merupakan presipitasi awan yang dihasilkan dari kondensasi uap. Kebayangkan? Kemudian, contoh yang keempat adalah terjadinya gempa bumi. Penyebab gempa bumi ini banyak sekali. Hal ini dikarenakan adanya pergeseran lempeng bumi, kemudian gunung meletus pun juga bisa mengakibatkan terjadinya gempa. Oke, sebelumnya kita lihat dulu gambar berikut ini. Ini adalah ekosistem. Nah, teman-teman, coba perhatikan. Di situ ada tidak komponen abiotik dan komponen biotiknya. Oke. Sudah? Perhatikan baik-baik ya. Kalau sudah, coba kalian catat. Komponen biotik dan komponen abiotiknya. Oke. Komponen biotik adalah komponen yang berupa makhluk hidup. Ada 3 yang kita sudah pernah tahu kan di SMP. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang mampu membuat makanannya sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah fitoplankton yang dapat menghasilkan berton-ton sumber makanan bagi hewan-hewan air yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, termasuk manusia. Manusia tidak bisa membuat makanan sendiri. Sumber makanannya berasal dari tumbuh-tumbuhan, hewan. Kemudian
Yang terakhir adalah pengurai. Pengurai atau decomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan sampah atau sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Contohnya jamur, cacing, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk komponen abiotik adalah komponen makhluk tak hidup. Komponen makhluk tak hidup ini contohnya adalah sinar matahari dan suhu. Sinar matahari merupakan faktor abiotik terpenting untuk menunjang kehidupan bumi. Karena dengan cahaya matahari, sumber energi bagi tumbuhan yang diperlukan untuk melakukan fotosintesis. Selain itu, suhu juga sangat penting. Suhu memengaruhi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup di lingkungan tersebut. Kenapa? Teman-teman pasti tahu kan, ada hewan yang mampu hidup di padang pasir namun tidak mampu hidup di daerah salju. Begitu pula sebaliknya. Jadi, suhu merupakan komponen abiotik. Yang kedua adalah udara dan mineral. Udara merupakan komponen abiotik yang sangat diperlukan makhluk hidup. Begitu juga mineral. Mineralnya contohnya adalah oksigen yang diperlukan untuk bernafas dan karbon dioksida yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Selanjutnya adalah air dan tanah. Air merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang suatu kehidupan. Begitu pula dengan tanah. Kenapa? Karena tanah tersusun dari kombinasi mineral, air, udara, dan bahan organik yang berasal dari penguraian tumbuhan atau hewan. Oke, selanjutnya adalah alat pengamatan gejala alam. Yang pertama adalah teropong. Untuk teman-teman yang muslim, pasti setiap menjelang Idul Fitri atau menjelang puasa Ramadan, kita dengar penetapan berdasarkan hilal. Nah, teropong ini digunakan untuk menunjukkan gejala alam yang bisa kita amati dari jauh. Kemudian yang kedua adalah kamera. Kamera ini kita gunakan untuk mendokumentasikan objek untuk diamati selanjutnya. Selanjutnya ada alat ukur. Alat ukur ini banyak sekali. Ada barometer untuk pengukur udara, kemudian seismograf untuk mengukur gempa bumi, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana teman-teman? Sudah paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, selanjutnya adalah tugas individu pengamatan. Lakukan pengamatan terhadap hewan dan tumbuhan di sekitarmu masing-masing satu. Jadi, hewan satu ekor, tumbuhan satu macam. Kemudian, bagaimana cara mengerjakannya? Tuliskan ciri-ciri makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan tersebut. Ada 10 ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Silakan disebutkan mana yang termasuk dari hewan yang kalian amati. Perintah yang kedua, tuliskan jawaban pada kolom komentar di YouTube dengan menyebutkan nama, kelas, dan asal sekolah kalian. Tugas diterima oleh guru paling lambat 1 minggu setelah tugas diberikan. Selamat mengerjakan. Daftar pustaka yang digunakan, teman-teman juga bisa lihat dari situ. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan IPA selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.